Welcome to our channel. Siapa yang tidak terpesona dengan Jepang? Negeri yang tertata rapi, tingkat kejahatan rendah, budaya yang terjaga, sikap disiplin, teknologi canggih ditambah keindahan bunga sakura yang ikonik membuat negara ini menarik perhatian dan terlihat sempurna jika dilihat dari luarnya. Namun sudah menjadi situasi alami, segala sesuatu yang berkilau tidak pernah luput dari sisi gelapnya. Dan hal inilah yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi pastikan kalian menyimak hingga akhir. Pada 22 September 1985, 5 negara berpengaruh dalam ekonomi dunia melakukan pertemuan. Kelima negara tersebut diantaranya Jerman Barat, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris untuk selanjutnya menghasilkan apa yang dikenal sebagai Plaza Accord. Tujuannya untuk memaksa Amerika Serikat mendevaluasi nilai tukar mereka terkait dengan defisit neraca transaksi berjalan yang mencapai 3 hingga 3,5% dari PDB-nya. Sebagaimana dolar Amerika Serikat telah terapresiasi hingga 50% terhadap keempat negara yang lain hingga tahun 1985. Kesepakatan ini penting mengingat Jepang dan negara-negara Eropa transaksi berjalan surplus namun pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, melalui devaluasi dolar AS diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat kembali positif. Jepang persis seperti Tiongkok saat ini kerap menjadi pusat perhatian ekonomi dunia karena mulai menjadi pelaku dominan perekonomian global, terutama ketika mata uang yen akhirnya menguat tajam pasca penandatanganan Plaza Accord. Sehubungan dengan itu, Jepang juga harus merelokasi industri ke luar negeri untuk mempertahankan daya saing. Dari sini, perbankan mereka terus menyalurkan pinjaman dalam jumlah besar dengan tingkat bunga sangat rendah di dalam negeri. Sementara ke negara berkembang, Jepang aktif memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Tak ayal, Jepang pun menjadi bangsa kreditor terbesar di dunia. Bahkan negara ini dipandang sebagai negara adidaya ekonomi berikutnya yang akan menggantikan AS serta sepenuhnya mengambil alih ekonomi global dengan cara yang sama. Pada dasarnya semua orang berpikir bahwa ledakan ekonomi dan pertumbuhan aset di Jepang akan berlanjut selamanya. Kemudian semakin banyak berinvestasi, semakin banyak pula uang yang akan dihasilkan. Sayangnya, tidak demikian. Sementara Bank Nasional Jepang terus mencetak dan meminjamkan uang, dana murah ini malah menyebabkan penurunan laju konsumsi di kemudian hari. Menyusul peningkatan harga tanah dan bubble asset melalui skala masif dalam perekonomian Jepang yang mulai hadir. Upaya mengontrol inflasi dengan kebijakan menaikkan suku bunga antar bank pada tahun 1989 telah menyebabkan harga tanah jatuh dan pasar modal terguncang. Pengamat lantas mulai ramai membicarakan perilaku perbankan Jepang yang disebut sebagai penyebab utama. Hal inilah yang kemudian dinamai perangkap likuiditas oleh ekonom Paul Krugman. Ini adalah sebuah situasi yang menyebabkan kebijakan moneter tidak lagi efektif untuk mendorong suku bunga agar lebih rendah. Apalagi tingkat bunga perbankan di Jepang kurang dari 1% pada saat itu. Di sisi lain mereka juga harus mendanai debitur besar dengan kinerja keuangan buruk terus-menerus. Situasi ini berlangsung selama periode 1991 sampai tahun 2000. Sehingga sering disebut sebagai lost decade atau dekade yang hilang. William M. Tsutsui, Presiden dan CEO Universitas Ottawa melalui International Banker berpendapat bahwa dampak dari era sembrono ini terus bergema di seluruh perekonomian Jepang, terlepas dari upaya terbaik dari pihak berwenang sampai hari ini. Faktanya, penurunan ekonomi di Jepang memiliki efek yang menghancurkan untuk seluruh generasi, di mana efek yang menimpa jutaan orang tersebut tidak pernah pulih. Sehingga untuk membuktikan itu, kita perlu memahaminya mulai dari budaya perekrutan kerja Jepang. Mengutip situs Wantedly, hampir setiap tahun di bulan Maret Jepang, khususnya di pusat kota seperti di Tokyo, anak-anak muda usia mahasiswa atau lulusan baru terlihat berlalu lalang.
Setelan warna hitam dan blus warna putih pun menjadi pemandangan umum. Nah, mereka inilah mahasiswa yang sedang menjalani proses job hunting, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan shukatsu. Sebuah penyingkatan dari kata shushoku dan katsudo yang masing-masing berarti mencari kerja dan aktivitas. Mereka yang mendapat kerja pun mempertahankan pekerjaan tersebut selama beberapa dekade sampai pensiun. Sejalan dengan kebijakan umum lainnya yang dikenal sebagai shushin koyo atau pekerjaan seumur hidup. Suatu hari nanti praktik-praktik ini membawa stabilitas yang pada dasarnya merupakan standar universal pada tahun 1990-an dan masih sangat umum di Jepang sampai hari ini. Tapi mereka juga menciptakan pasar kerja yang sangat kaku, sebab kesempatan kerja yang baik hanya datang satu kali setelah lulus dari universitas. Setelah tahun 90, sebagian besar perusahaan sepenuhnya membekukan perekrutan selama hampir seluruh dekade. Kemudian dilanjutkan dengan tidak memperkerjakan lulusan sama sekali demi mempertahankan semua karyawan seumur hidup mereka. Perekrutan baru kembali dilaksanakan satu dekade kemudian, meskipun mencari pekerjaan menjadi jauh lebih sulit sejak saat itu. Karena peluang seluruh generasi yang lulus pada tahun 90-an diambil lulusan baru, pada akhirnya mereka hanya kebagian pekerjaan paruh waktu dan bergaji rendah akibat sistem yang bermasalah. Dalam rentang tahun itu pula, diperkirakan setidaknya ada 100.000 warga Jepang yang menghilang setiap tahunnya. Mereka melakukan itu karena berbagai alasan, semisal perceraian, utang, kehilangan pekerjaan, atau tidak lulus ujian. Buku The Vanished, The Evaporated People of Japan in Stories and Photographs diketahui sebagai reportase pertama tentang hal ini. Jurnalis Prancis bernama Lena Mauger mengamati hal itu pada tahun 2008 dan meluangkan waktu selama 5 tahun untuk melaporkan hal tersebut dengan bantuan rekannya Stephanie Romeo. Kata Mauger kepada New York Post, hal itu sangat tabu, sesuatu yang tidak diobrolkan. Orang bisa menghilang begitu saja karena ada masyarakat lain di bawah masyarakat Jepang. Uniknya, ketika menghilang mereka tahu akan kemana. Ya, jiwa-jiwa yang hilang ini tinggal di kota-kota rekaan ciptaan mereka sendiri. Mauger menulis misalnya tentang kota Sanya yang tidak ada di peta manapun. Namun, usut punya usut. Ternyata itu adalah daerah kumuh dalam Tokyo yang namanya telah dihapus oleh pihak berwenang. Pekerjaan yang ada di situ ditawarkan oleh Yakuza, mafia Jepang, atau oleh pemberi kerja yang mencari buruh murah di bawah tangan. Mereka tenggelam ke dalam kamar-kamar hotel kecil yang jorok, terkadang tanpa internet atau toilet pribadi. Mengobrol adalah hal terlarang setelah jam 6 sore. Generasi yang hilang tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga masyarakat Jepang secara keseluruhan. Bagaimana tidak, seluruh generasi yang kini berusia 30-an dan 40-an yang hilang dari pasar kerja, biasanya tinggal bersama dan sering lepas dari orang tua. Mereka tidak pernah cukup aman secara ekonomi untuk memulai keluarga sendiri, begitupun pekerjaan dan karir yang layak. Tidak main-main, sekitar 15% dari populasi hampir 17 juta orang dianggap sebagai bagian dari generasi ini. Bagaimanapun, generasi mereka lah yang membentuk kelompok usia paling penting bagi perekonomian negara manapun. Di sisi lain, negara dihadapkan dengan tantangan lain karena jumlah orang tua berusia 65 tahun ke atas di Jepang mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 36,4 juta. Perkiraan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang tersebut juga menampilkan persentase dari total populasi. Juga merupakan rekor tertinggi, yakni 29,1% yang merupakan tertinggi di dunia pada September 2021. Jepang memiliki jutaan orang yang telah gagal untuk berhasil dalam masyarakat dan akhirnya benar-benar terisolasi dari akses ke pekerjaan, pernikahan, dan sarana untuk hidup normal. Ya, mereka adalah generasi yang hilang, sisi gelap dari Jepang yang dikenal maju secara teknologi dan tertib atas peraturan dan norma.